aja nggak apa-apa Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good morning, everyone. So I'll introduce myself first. So my name is Arfan Akbar Kenata, and my active number is 4. And right now I'm going to tell you about my project, which is the website called Album. So I think I already talked about the project, so I'll just go straight to the backend. So let's start. First, I'll use my already existing account. For example, this one. Put in the password. Hey, sorry. Okay, so this is the landing page of a user. In which for this one, for the example is this. Okay, so in our here there's the landing page. It's gonna show you the most popular flora and fauna, and then the data, just a quick show, and then the flora, and then fauna, and then I add a little game to the website, which is the quiz. So the quiz here, you can pick between flora and fauna or just chapter, category. If you want to show, for example, this one here, I'm gonna find out. Right? So this I and then next this is bamboo. Next, so yeah, that's the quiz feature. This is a new feature. Back then it doesn't even exist. So, and then after that you can. Okay. So this is the species page. I added the like button, and then the question can help me out, the page, and then the description, the budaya, status konservasi. There's also the super or reference for this specific species, and then there's the commenter is already done. So, for example, I'll just type this one here, and there you go. So, it also dynamically connected with the profile page. For example, I just commented this one. It also shows here in the profile page. Oh yeah, and the profile page you can also just, if you want to change the profile picture or the bio, you can just do whatever you want, and then but it doesn't automatically save itself, so you need to simpan it first. Okay, and it also shows the history of the like and also the comment, as I said before. And if so, for example here, I'll go to Explora and let's try this one. I'll like it, and it's gonna show here. Okay, so that's the mostly the backend for the user. Now let's go to the admin. We're looking at that admin way. Okay, so this is the dashboard admin for the admin to control the website itself. So in the dashboard it shows the pengguna, and then the total of the species, called flora and fauna, and then the most favorite flora, and then the
the percentage of the status of the species itself, which is dari terancam, kritis, rentan, dan aman. So let's go to the data here. Data product in which the admin can control the data of the product. Like if I want to edit this one, I can edit it. Like all the data in the product, I can change it, and then there's also a filter, so it's easier if you want to find the only rental one or any other data. You can also search, so it makes the admin easier to find the product, and then there's also the tambang product, but I don't have much time to actually do this one. Okay, so the data format is the same. You can do this, and then there's also the pagination. It also shows here. So it only shows 8 at the at one page, and then there's the management akun pengguna where the admin can manage the account. Also, so we get there's this one, name, role, and this name, or you can just limit it if you want, for example. And then there's the moderasi komentar, with the admin can control the comment. I mean, if someone commented that are probably spam or not good, the admin can just delete it. And then there is the customization landing. So this one controls the landing page right here. This one. So for example, we have Padma, phone encoding, and other stuff. So I'll just change it to something different. Let's just make this one the same. Fun. And then there. It's also changed in the landing page. And it just works for and yeah. That's it for the backend for my website. Thank you for listening, and I'll be happy to answer any question or any advice that any of the jury have. So, yeah, maybe. Saya dulu ya, sedikit ya. Oke. Presentasinya bagus ya, pakai bahasa Inggris meskipun saya sedikit juga nggak ngerti. Tapi bagus, ya kan? Itu kan bahasa informatif ya. Kami menyampaikan bahasa Inggris, tapi dulu Pak sepenuhnya sok bahasa Inggris. Jadi, yo, ngomong dewe, karo. Oke, apa? Tapi bagus, kamu punya kelebihan di situ ya. Cuma ini satu saja dari tampilan ini, ya. Kamu tadi presentasinya bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Indonesia itu pojokan apa ya? Bahasa Inggris. Ya. Disesuaikan ya. Kalau memang nanti kan ada menu tuh bahasa ya. Menu di sini memilih bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris kabeh, Banda itu bahasa Inggris, orang semuanya bahasa Inggris ya kan. Sampai di login. Nanti ke bahasa Indonesia ya. Pojokan itu berarti masuk gitu ya. Oke? Saja. Terima kasih. Ya, sampai saja memang betul benar tadi ya. Jadi dari hasil kalau luar biasa, cuma nanti ya cara penyampaiannya juga tidak hanya satu arah lain aja, tapi juga para penguji pun juga dilihat segala macam, tidak harus banyak arah ya, bahkan malah sebagai nanti indikator atau untuk ya menawarkan apa yang kalian bikin juga harus terbuka segala macam, juga bahasanya ya tidak hanya satu, ya campuran juga boleh. Dilihat audiensinya itu, ini penting nanti itu. Misalkan untuk komunikasinya gitu ya. Nah, itu lihat ini, bukanlah kalau boleh-boleh oke kita pakai bahasa Inggris, ya boleh-boleh itu ya. Ini bahasa Inggris. Kalau misalnya banyak ini ya kita pakai bahasa Inggris, itu penting. Karena kita akan ya menawarkan apa yang kita bikin tadi. Itu sudah berapa persen ini? Hingga
berapa hari ini kalian tampil? Sure is up. Kira 100%. 100%. Adakah yang kendalanya yang belum terselesaikan hari ini? Benar. Jadi kayaknya produktif kira-kira mana yang 100% ya. Yakin nanti bisa terbeli orang lain web kalian ini atau sudah melebihi yang sudah ada? Boleh diulang? Web ini kan harus memperbaiki. Kalau sudah ada ini. Kalau disamakan ya adanya web kalian itu penyempurnaan yang sudah ada. Kira-kira menurut kamu lebih baik punyamu atau yang sudah ada? Untuk Kira-kira kan 100%. jadi setelah saya juga melakukan perselancar di internet, saya mencari website flora dan fauna yang lainnya. Jadi menurut saya website saya ini menang hanya dalam UI terutama dan juga UX-nya saja. Untuk terus apa ya di hal lain menurut saya menang desain penjelasan juga, tetapi ada satu hal yang saya kalah dengan website lain, yaitu jumlah data. Jumlah data flora dan fauna itu jelas. Ya, jadi perlu mengeksplor kembali belajar secara manusia. Ya, TM lah, Bapak. Ya, bersemangat ya. Ya, jago nanti kita. Ya. Ada pertanyaan dari guru lain. Yang untuk tamu sendiri itu ya sebenarnya hanya dikunci di like sama komen dia ya, kita bisa ya jadi langsung masuk, jadi tidak bisa komen, tidak bisa like untuk yes. Ingin tahu isi dari spesiesnya, bisa mengakses user. Kalau itu Pak, nama latunya yang bawahnya. Iya, nama latunya. Coba ini kan datanya sangat beragam dan spesifik ya. Iya. Struktur data di tanaman gimana? Saya pengen tahu PHP admin yang bagian flora or fauna. Kamu nyimpennya gimana? Chapters. Oh, Kayaknya. iya. Karena memang kalau pengen normal memang harus begini. Kalau memang kamu sebuah katalog. Soalnya dari adminnya sendiri untuk Itu ketika input juga sudah spesifik panjang begitu. iya, bentar ya. Untuk yang lain adminnya silakan login di lain browser ya. Jadi nggak login ke login. Jadi secara emang kalau nambahnya yang udah banyak gitu. Ya. Semua
bisa semua secara fungsional berjalan. Oke. Customisasi landing page juga sudah berjalan. Nggak usah dicoba. Oke. Oke, terus tadi ada kuis, apakah skornya tersimpan kalau orang yang login? tersimpan. Kalau orang yang login ya, itu quiz scores itu ya. Tapi harus login. Ada juga apa sistem Yes. papan perintah. Oh, jadi kalau nggak login nggak masuk papan perintah. Makanya tadi Bina kan tanya kan, intinya bedanya sama orang login sama orang nggak login itu apa? Berarti kalau orang nggak login, nilai tulisnya nggak tersimpan, misalnya itu disampaikan dengan baik. Sudah. Terakhir, tadi menentukan apa tadi flora atau fauna yang di belum. Itu kamu menentukan terancam, kritis, terus apa lagi? Resiko rendah itu dari mana? Dari IUCN website atau saya dunia. Berarti sudah ada referensinya, kategorinya seperti apa kan gitu. Untuk tanaman atau tanaman ini disertakan nggak di sini untuk referensinya? Laporan. Di referensinya Referensi data yang tadi itu. bahasa kamu detail ada ya? Yang nanti tidak kamu sertakan secara keseluruhan desain dan sebagainya menurut kayaknya sudah bagus. Logonya alnu gitu, maksudnya tidak ada LNU itu apa? Alam Nusantara. Hanya gambar singkatan kuning. alnu. Biasa kan. Tapi kata yang bertanggung jawab atas logo itu Gemini apa ChatGPT? Esther. Oh Esther. Gemini bukan ChatGPT tapi Esther. Saling membantu. Alnu. Oke. Dari yang proses kemarin. Oke. Tapi untuk fontnya jenisnya ini apa yang sesuai? Ini pakai apa? Arial, bukan kan? Lupa ya. Monotik Persiva, bukan kan? Sudah lama. Ya jangan apa yang penting artinya font size-nya, kata-katanya, warnanya pada pas profesional sekali. Nanti mau pegang di mana? Istana Langsung Pak. Inggris. Di London kan ada kayak gitu. Itu biar jelas. Luar negeri. Ini mah di presiden sana tuh ya. Itu biar kartun sana. Ya uslah nanti itu seleksi aja Pak. Ah, Ya, ya, bisa Pak. doakan. Nah. Ya, karena hari Inggris itu terlambat ya. Tidak dampingi nanti terjemah. Ya, dampingi Mas itu ya. Mas Gibran nanti. Belum. Iya kan? Ada yang tanya itu kami yang kita mudah-mudahan kita doakan sahabat menjadikan. Terima kasih. Oke, nah ini Okay, so thank you for listening from the start until the end. My name is Alfa Kasbah Kaka, and we will close this session of presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.